Nama saya Herma Susana, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bandung dari SDN 125 Taruna Karya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademi tahap pra-observasi bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Suci Nur Octavia, mengajar di kelas 1. Baik, berikut adalah kegiatan tahap pra-observasi. Selamat pagi Bu Suci. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Bu Suci karena sudah meluangkan waktu untuk diskusi hari ini ya. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, kita akan melakukan sedikit diskusi berkaitan dengan kegiatan mungkin persiapan Bu Suci masuk kelas besok. Insya Allah saya mungkin akan mengobservasi kegiatan pembelajaran besok ya. Baik, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Suci berkaitan dengan persiapan Bu Suci besok ya. Yang pertama, kelas berapa nih Bu Suci ya untuk mengajar besok, kemudian mata pelajarannya? Kebetulan saya mampu mengajar di kelas 1. Besok yang akan diajarkan yaitu pendidikan Pancasila. Iya, baik ya. Berarti kelas 1 untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Baik, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan pembelajaran besok ini apa? Kebetulan temanya itu adalah Aku Cinta Lingkungan. Topiknya lebih ke lingkungan rumah. Nah, yang besok saya akan ajarkan kepada anak-anak itu tujuannya itu anak-anak peserta didik itu dapat menyebutkan bagian-bagian ruangan rumah, kemudian dapat mengetahui bagaimana cara untuk menjaga kebersihan rumah. Iya, baik ya. Berarti ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk kegiatan pembelajaran besok. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai untuk kegiatan pembelajaran besok ini apa? Nah, karena kebetulan temanya Aku Cinta Lingkungan, saya ingin mengembangkan peserta didik itu agar dapat mengetahui dan mengenal bagian-bagian rumahnya terlebih dahulu. Setelah peserta didik mengetahui bagian-bagian rumah, peserta didik itu dapat mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan rumahnya itu sendiri. Misalnya dari awal bangun tidur, peserta didik anak itu sendiri harus bisa membereskan tempat tidurnya sendiri, kemudian bagaimana cara membantu ibu. Iya. Baik, terima kasih. Berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan, jadi area pengembangan yang ingin hendak dicapai untuk tujuan pembelajaran besok, yang pertama mungkin ya tadi ya, peserta didik ini ingin supaya mereka mengetahui bagian-bagian rumah apa saja, kemudian cara-cara mungkin ya, cara bagaimana membersihkan dan menjaga lingkungan rumah, dan mungkin yang terpenting adalah area pengembangan untuk sikap mandiri. Betul seperti itu ya Bu ya? Ya, baik. Nah, dari tujuan pembelajaran yang hendak ingin dicapai, kira-kira ada kendala atau hambatan tidak, mungkin dari murid, dari sampah atau apa gitu? Kebetulan memang masih kelas 1 juga ya Bu ya, ada juga anak yang kurang aktif mengikuti pelajaran karena anak tersebut belum bisa membaca gitu. Nah, saya juga agak terkendala dari situ gitu. Anak yang belum lancar membaca, bahkan ada yang belum bisa membaca. Mungkin kalau yang bisa saya tangkap berarti kendalanya karena memang dalam satu kelas itu anak-anak kemampuannya heterogen ya. Jadi ada yang mahir, ada yang cukup, dan juga mungkin ada yang kurang. Nah, kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang tadi disampaikan, kira-kira seperti apa strateginya? Karena memang di kelas itu mungkin ibu juga sudah mengalami sendiri bagaimana di kelas itu anak itu beragam, ada yang tadi ibu katakan ada yang mahir, ada yang sedang, ada yang kurang. Nah, tadi kan saya katakan kendalanya itu ada anak yang tidak bisa membaca, atau misalnya ada juga anak yang belum mahir membaca. Nah, saya itu menggunakan strategi
menggunakan strategi agar anak yang tidak bisa membaca memahami isi materi yang nanti saya akan sampaikan. Saya akan memberikan gambar dan juga video pembelajaran agar walaupun anak itu tidak bisa membaca, dia setidaknya bisa melihat gambarnya seperti apa, kemudian dia bisa mendengar penjelasan video tersebut ya, yang menarik ya Bu, video pembelajaran yang menarik agar oh iya, saya mengetahui bahwa ini bagian-bagian rumah dia diperlihatkan dalam video tersebut. Kemudian bagaimana cara membersihkan rumah di dalam video itu sudah memuat semuanya. Iya, baik. Mungkin kalau saya bisa simpulkan dari strategi yang tadi sudah diutarakan oleh Bu Suci, salah satunya mungkin menggunakan strategi diferensiasi konten ya, untuk menghadapi kendala anak-anak yang tadi ya, ada yang mahir, ada yang cukup dan juga kurang ya, tadi yang disebutkan ya, betul seperti itu. Ya betul Bu. Oh ya, ada lagi saya tertinggal. Saya itu juga akan nanti bermain peran. Nah, jadi agar anak itu langsung memerankan di depan gitu, di depan kelas beberapa anak saya tunjuk, atau misalnya nanti anak-anak apa ada yang mau, biasanya anak-anak lebih senang gitu kalau misalnya langsung praktek gitu. Iya betul. Nah, baik. Berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan juga tadi strateginya salah satu mungkin untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa, ya, khususnya dalam profil belajar, gaya belajar siswa, ada yang secara audio, kemudian visual dan juga kinestetik. Tadi mungkin kalau saya dengar dari penjelasan Bu Suci itu masuk ke gaya belajar siswa ya. Betul. Ya, sudah hebat sekali strategi yang akan dijalankan oleh Bu Suci ini. Mudah-mudahan besok pada saat kegiatan observasi tidak ada hambatan dan kendala sehingga tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh Bu Suci mudah-mudahan bisa tercapai dengan maksimal. Seperti itu ya Bu Suci ya. Baik, tetap semangat Bu Suci untuk kegiatan pembelajaran besok. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bertemu lagi besok pada saat kegiatan observasi di kelas. Demikian kegiatan pada tahap pra-observasi untuk kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Hari ini, apa kabar kalian hari ini? Dipimpinlah oleh siapa ya? Kapten Fidlan. Maju ke depan Kapten Fidlan. Ngomongnya tadi.
dan membuang sampah. Itulah kegiatan keluarga besar saat membersihkan rumah. Kebersihan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Setiap anggota keluarga saling bekerja sama dalam menjaga kebersihan. Bekerja sama dan mewujudkan kesatuan dan kesatuan. Sekian dulu ya. Ya, membersihkan rumahnya dengan cara apa? Mengelap jendela, menyapu, apa? Mengelap TV, mengelap perabotan yang ada di rumah. Kalian silakan mengerjakan. Ada yang mencontohkan, ada yang menyapu dan mengelap. Ada kakak dan adik sedang membereskan ruangan tamu
apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Herma baik. Bagaimana Bu Herma? Alhamdulillah saya juga baik. Begini, seperti yang sudah kita janjikan kemarin, hari ini katanya kan kita akan mendiskusikan berkaitan dengan proses pembelajaran kemarin Bu Suci ya. Bagaimana perasaannya nih sudah menyelesaikan kegiatan supervisi kemarin? Iya, alhamdulillah sudah lega rasanya. Sudah melaksanakan supervisi kemarin dengan yang sudah direncanakan sebelumnya. Alhamdulillah sekali. Supervisinya berjalan lumayan lancar. Alhamdulillah ya Bu Suci ya. Nah kira-kira nih untuk kegiatan diskusi kali ini ada yang ingin Bu Suci dapatkan tidak dari diskusi kita kali ini? Ya, sangat ingin saya dapatkan ya. Saya tuh ingin berdiskusi mengenai bagaimana sih gitu solusi. Dan saya tuh sebenarnya ada mengalami kekurangan gitu. Menurut saya pada saat supervisi kemarin itu saya mengalami ada kekurangan pada saat pembelajaran. Saya ingin mendapatkan solusi di sini saat berdiskusi dengan Ibu. Baik, ya begitu ya. Jadi Bu Suci ingin mendapatkan solusi barangkali ya berkaitan dengan kemarin pembelajarannya dirasa ada yang masih mengganjal dan Ya, betul. ada yang ingin ditingkatkan begitu ya Bu Suci ya. Betul. Kira-kira seperti apa sih permasalahan atau kekhawatiran yang Bu Suci rasakan setelah kegiatan supervisi apa yang Pada saat pembelajaran kemarin saya sudah ya bahkan sudah supervisi sebelum saya supervisi dengan itu juga sudah melihat tujuan pembelajarannya seperti apa, pembelajarannya akan bagaimana. Kemarin pada saat proses pembelajaran saya masih merasa kurang dengan proses pembelajarannya itu dalam pengondisian kelas. Jadi anak-anak itu pada saat saya menginstruksikan, "Hei anak-anak, amati dulu gambar tersebut." Tapi anak-anak ada aja kalau misalnya anak yang memang fokusnya baik dan bagus gitu, anak itu pasti langsung duduk melihat ke layar gitu kan. Ada anak juga yang tiba-tiba berdiri, tiba-tiba ini itu gitu. Mungkin lebih ke pengondisian kelas ya Bu ya gitu, anak-anaknya yang kurang tertib pada saat pembelajaran. seperti itu ya. Ternyata Bu Suci mungkin ada sedikit kendala kemarin berkaitan dengan pengelolaan Ya, kelas betul, khususnya ya betul. seperti itu ya. Nah kira-kira apa yang sudah Bu Suci lakukan atau langkah kegiatan apa untuk tadi ya untuk bisa menghadapi permasalahan tadi, untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, kira-kira ada yang sudah dilakukan? Iya ya, langkah-langkah? sebenarnya pada saat proses pembelajaran kemarin saya sudah melaksanakan seperti ice breaking dan juga teknik stop ya Bu ya, teknik stop agar anak-anak itu rileks dulu terlebih dahulu, kemudian anak-anak bisa fokus kembali terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Tapi memang mungkin entah bagaimana saya merasa belum cukup, anak itu masih belum fokus terhadap pembelajaran gitu. Entah mungkin saya merasa apa konten materi yang saya berikan kepada anak kurang menarik gitu. Saya juga jadi merefleksi diri saya gitu ya. Baik, jadi mungkin yang saya tangkap tadi memang sebetulnya sudah ada ya Iya. langkah-langkah seperti yang Bu Suci sampaikan ya, rencana pembelajaran kemarin juga ya, mulai dari SPK-nya, mulai dari teknis stop, tapi mungkin memang tetap ada mungkin sedikit kendala yang membuat anak tetap kurang fokus. Nah kira-kira nih kalau dalam skala keberhasilan dari 1 sampai 10, posisi keberhasilan kelas Ibu ini ada pada poin berapa menurut Bu Suci? Menurut saya ada di angka berapa ya Bu? 6. Mungkin di 6 ya. Iya, Kira-kira ada menurut yang saya ingin- sendiri itu. Iya, baik. Nah, tapi kira-kira ingin ditingkatkan dong ya pasti Ya ya. pasti dong Bu, harus Kira-kira di ditingkatkan. skala berapa nih untuk meningkatkannya? Kalau untuk ditingkatkan cukup deh ke 8 dulu Bu. Kalau misalnya saya ingin ke 10, nanti dulu di 8 dulu, coba dulu sampai 8. Iya. Baik ya, jadi ingin ya ditingkatkan ke skala 8 ya. Mudah-mudahan memang
ada keberhasilan solusi yang kita dapatkan ya dari diskusi kita kali ini ya. Nah, kira-kira rencana aksi apa yang bisa dilakukan Bu Suci untuk menghadapi permasalahan tadi, mungkin khususnya pada siswa supaya anak bisa lebih fokus ya, kemudian juga di pengelolaan kelasnya seperti apa kira-kira? Kebetulan saya kemarin sudah melaksanakan ice breaking, kemudian teknik stop itu agar anak-anak relax terlebih dahulu, anak-anak menghayati dulu perasaannya bagaimana, kemudian kita beraktivitas kembali. Mungkin kemarin saya yang kurang itu tidak ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, jadi anak-anak terlalu bebas untuk berkeliaran kemana-mana. Kesepakatan kelas yang belum kita laksanakan. Jadi kan kalau misalnya ada kesepakatan kelas, anak-anak bisa lebih tertib. Betul sekali ya, sudah bagus sekali tadi langkah yang akan dilakukan Bu Suci, barangkali yang berkaitan dengan mungkin tadi mengingatkan kembali akan adanya kesepakatan kelas di awal ya. Nah, kira-kira selain tadi langkah yang dilakukan oleh Bu Suci berkaitan dengan penyampaian kesepakatan kelas di awal pembelajaran, ada lagi tidak kira-kira rencana alternatif lain selain tadi ya kesepakatan kelas? Ya, selain alternatif kesepakatan kelas itu, ya saya harus membuat konten materi yang lebih menarik. Materi sebenarnya, tapi saya buat kemas dengan yang semenarik mungkin lah gitu deh kalau untuk ringkasnya gitu. Ya, baik. Mungkin ada yang bisa saya simak ya, dari selain kesepakatan kelas, mungkin rencana kedua adalah dengan membuat konten pembelajaran yang menarik ya, yang bisa Bu Suci terapkan khususnya kan di kelas rendah, memang membutuhkan pembelajaran yang menarik supaya bisa membuat anak juga lebih fokus. Seperti itu mungkin ya Bu Suci ya. Sudah sangat bagus sekali rencana yang akan dilaksanakan ya, dilakukan oleh Bu Suci untuk kedepannya. Nah, kira-kira bentuk komitmen apa yang akan Bu Suci lakukan terhadap rencana aksi tersebut? Untuk komitmennya seperti apa kira-kira? Ya, mungkin harus dilaksanakan terus-menerus ya Bu ya. Secara konsisten, apalagi itu Bu, kesepakatan kelas itu mungkin lebih penting. Jadi pada saat kita sudah melaksanakan kesepakatan kelas terlebih dahulu di awal pembelajaran, anak-anak itu akan mungkin lebih ingat kembali bahwa kita tidak boleh melakukan ini. Kesepakatan kelas pun itu dilakukan secara langsung ya Bu. Jadi tidak saya yang harus begini tidak, tapi saya sebagai selaku guru, selaku fasilitator anak-anak menyampaikan kepada anak-anak bahwa kita belajar itu akan seperti apa gitu. Jangankan ini Bu, kalau misalnya ini boleh makan di kelas misalnya, boleh sambil belajar makan di kelas, boleh gitu. Itu kan lebih ke anak-anak sendiri gitu, kita mengambil kesepakatan kelasnya dengan kenyamanan mereka belajar. Iya betul sekali, sudah bagus sekali. Jadi memang betul ya yang disampaikan oleh Bu Suci bahwa kesepakatan kelas itu sejatinya memang didiskusikan ya, jadi ada kolaborasi antara guru dengan siswa dengan harapan kalau kesepakatan kelas tadi ya ada kolaborasi dengan siswa, diungkapkan oleh siswa, mereka lebih akan dapat mentaati terhadap kesepakatan kelas tersebut ya, seperti itu mungkin ya Bu Suci ya. Iya, alhamdulillah nih dari kegiatan diskusi kita kali ini, kegiatan kita sudah mengerucut ke tujuan tadi kita awal ya diskusi. Alhamdulillah kita sudah bisa menemukan solusi dari kekhawatiran Bu Suci. Tadi katanya kan memang belum puas, tapi sekarang Bu Suci sudah bisa menemukannya, betul ya? Alhamdulillah Bu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ini, oh iya ya, saya lebih berpikir lagi, oh ya harus bagaimana. Nah, ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan apa rencana aksi yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Suci bisa dilaksanakan untuk kedepannya nanti ya. Jadi kegiatan pembelajaran bisa lebih sukses lagi, bisa berjalan dengan lancar.
lancar sesuai dengan harapan Bu Suci. Salam itu ya Bu Suci ya. Makasih banyak Bu bimbingannya diskusi hari ini. Ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi saya dan juga ibu. Iya. Terima kasih Bu Suci untuk diskusi kali ini. Mudah-mudahan nanti kita kalau ada waktu lagi bolehlah kita diskusi lagi ya. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam.